Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Bila yang berada di luar, jangan lupa untuk menggunakan masker dan jangan lupa untuk mencuci tangan, serta jangan lupa untuk menjaga jarak. Patuhi aturan pemerintah dan laksanakan protokol kesehatan. Pada video kali ini, di mata kuliah keamanan komputer yang berjudul Keamanan Informasi dan Kepatuhan Hukum, dengan buku referensi masih menggunakan buku referensi yang ada pada layar dan satu link yang berasal dari pcconsole.org yang bisa kita pelajari secara gratis ya, yang dapat menjadikan referensi dari mata kuliah ini. Berikutnya, sebelum kita beralih lebih lanjut ke tujuan pembelajaran dan materi-materi selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai informasi dari berita keamanan. Menurut Kepala BSSN Hinsa Suburian, saat membuka webinar yang ketiga pada webinar tersebut yang bertema Data Governance, Data Privacy Protection and Security yang diselenggarakan oleh Asosiasi Big Data dan Artificial Intelligence pada Selasa 24 November 2020. Jadi beliau menyatakan bahwa hampir 1 tahun semenjak pandemi COVID-19 berlangsung, intensitas penggunaan platform digital Indonesia terus mengalami peningkatan. Di satu sisi banyak manfaat yang dirasakan, namun di sisi lain trafik internet dan penggunaan berbagai aplikasi darling dimanfaatkan untuk melancarkan aksi serangan cyber yang dilakukan oleh penjahat dunia maya seperti malware, phishing, SQL injection, hijacking, dan distributed denial of service. Nah, dari kesemuanya itu BSN telah mendeteksi ya sebanyak 360 juta serangan cyber. Dan itu berlangsung pada bulan Januari hingga Oktober tahun 2020. Apa yang dicuri? Yang dicuri adalah data-data dari pemerintah ya. Nah, pencurian data ini menggunakan malware ya yang menjadi tren yang pada saat sekarang ini masih masa pandemi COVID-19. Nah, Indonesia sendiri juga menghadapi serangan cyber yang menyerang positional asset yang biasa disebut sebagai cyber influence operation yang menyasar pada individu atau masyarakat ya bahkan bangsa untuk mempengaruhi ide, pilihan, pendapat, emosi, sikap, tingkah laku, opini, motivasi, bahkan ideologi. Nah, data-data ini saya ambil bersumber dari bssn.co.id. Kaitannya dengan berita keamanan tadi, ya ini kita akan membahas mengenai standar-standar regulasi, ya terus kemudian sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, standar keamanan data industri kartu pembayaran, portabilitas dan akuntabilitas asuransi kesehatan, serta yang terakhir adalah informasi identitas pribadi. Beralih pada slide yang pertama, yaitu standar regulasi keamanan cyber pemerintah. Jadi, pemerintah juga telah menerapkan ya aturan-aturan ya tentang sistem government cyber security ya keamanan cyber yang tentunya sudah ditetapkan ya sesuai dengan sistem dan standar regulasi yang ada di Indonesia dan bahkan diakui secara global. Ya memang regulasi-regulasi ini tentunya dianggap mampu untuk menghalau segala macam ancaman serangan cyber sekaligus melindungi keamanan data-data pemerintah. Bisa kita lihat yang pertama adalah Health Assurance, Portability, and Accountability. Jadi portabilitas dan akuntabilitas asuransi kesehatan. Di Amerika sendiri dinamakan HIPAA, Health Insurance Portability and Accountability, yang menjadi regulasi yang membawahi proses perekaman data serta aktivitas medis yang terjadi
di fasilitas kesehatan pada suatu wilayah. Jadi HIPAA ini dibuat, diterima, dan disebarkan untuk kepentingan medis dan dijaga kerahasiaannya dan dilindungi. Kalau di Indonesia sendiri, ada undang-undang yang mengatur tentang itu, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yaitu tentang kesehatan. Yang isinya itu kurang lebih yang mengenai hak-hak pasien, tenaga kesehatan, dan dokter. Ditambah dengan di masa pandemi ini, itu juga ada hak-hak ya terhadap pasien, tenaga kesehatan, dan dokter yang mengenai pelayanan kesehatan, terus kemudian penggunaan APD, alat kesehatan, masker, dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah Family Educational Rights and Privacy Act, ya, Undang-Undang Hak Pendidikan dan Privasi Keluarga atau VERPA. Di Amerika sendiri, yaitu menjadi undang-undang federal yang memberikan hak kepada orang tua untuk memiliki akses catatan pendidikan terhadap anak-anak mereka sampai mencapai usia 18 tahun. Nah, di Indonesia sendiri ada namanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 30 Tahun 2017 tentang pelibatan keluarga dan pada penyelenggaraan pendidikan. Ya. Alasannya dibuat peraturan seperti ini adalah karena keluarga memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang kedua adalah kenapa perlu adanya pelibatan keluarga? Ya, pelibatan keluarga dalam penyelenggaraan pendidikan itu memerlukan sinergi di antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Standar regulasi keamanan cyber pemerintah yang berikutnya adalah Payment Card Industry Data Security Standard, yaitu standar keamanan data industri kartu pembayaran PCI DSS. Nah, PCI DSS ini merupakan regulasi yang diberlakukan bagi institusi finansial atau perbankan yang ada di Amerika. Terus kemudian diterapkan di Indonesia, ya, menjadi peraturan Bank Indonesia nomor 19/8/PBI/2017 ya tentang gerbang pembayaran nasional atau National Payment Gateway atau NPG. Dan ini sudah atau sedang berlangsung ya, sudah diterapkan di Indonesia. Berikutnya adalah Personally Identifiable Information atau informasi identitas pribadi. Dan ini merupakan standar regulasi yang bergerak untuk mendeteksi, membedakan, serta mencari jejak identitas individu maupun kelompok yang terhubung dengan sistem dalam pusat data utama saat digunakan dalam pusat data pemerintahan yang telah menerapkan keamanan cyber pemerintah. Jadi kalau di Indonesia sendiri ya, ini kan sebenarnya untuk menemukan data-data identitas penyusup ya yang meretas pusat data dan sebagainya. Jadi mana yang berhak dan tidak berhak, apakah itu penduduk di suatu wilayah benar-benar di wilayah itu atau bukan. Jadi untuk bisa diidentifikasi, kalau di Indonesia sendiri ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Dalam undang-undang tersebut, dalam pasal 1 angka 22, jadi menyebutkan bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya. Nah, masih berkaitan tentang data-data pribadi ya dan informasi pribadi, juga di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 mengenai perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Nah, ini di dalam pasal 28G ayat 1 berbunyi, setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi atau diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Jadi, dalam peraturan ini ditegaskan bahwa semua orang, setiap pribadi kita itu berhak mendapatkan perlindungan. Jadi negara yang melindungi
ya. Tidak hanya data pribadi, ternyata keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda kita. Ya begitu juga jika kita bekerja, ketika kita merasa tidak nyaman atau terancam secara pribadi, ya, institusi tersebut wajib melindungi diri kita ya dari orang-orang yang tidak berhak. Nah, ini diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016. Mengenai slide berikutnya yaitu Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPB. Jadi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, jadi yang dimaksud Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik itu adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan kehadiran teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna sistem. Nah, tujuannya apa? Untuk mencapai level layanan yang prima terhadap sistem pemerintahan. Nah, di sini ada prinsip dasar SBE yang diatur dalam peraturan pemerintah atau peraturan presiden nomor 95 tahun 2018. Yang pertama adalah efektivitas, yang kedua keterpaduan, ketiga kesinambungan, keempat efisiensi, kelima akuntabilitas, keenam interoperabilitas, dan ketujuh keamanan. Nah, contohnya ya untuk sistem pemerintahan berbasis elektronik ini yaitu adalah lelang online ya dan sistem anggaran-anggaran belanja yang sudah diterapkan dalam sistem pemerintahan tersebut yang sifatnya akuntabilitas dan terbuka ya transparan. Berikutnya adalah portabilitas dan akuntabilitas asuransi kesehatan. Nah, di mana yang sudah disebutkan atau dijelaskan pada slide sebelumnya, ya ada standar HIPAA yang mengenai standar keamanan untuk memberikan keamanan fisik, ya, teknis, administratif, melindungi integritas, kesetiaan, dan kerahasiaan informasi kesehatan yang sudah dijelaskan, yang itu sudah diterapkan memang di Amerika. Bagaimana di Indonesia? Di Indonesia sendiri itu ada namanya Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN, Sistem Jaminan Sosial Nasional. Nah, di mana di sini dijelaskan tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial atau BPJS. Nah, berdasarkan SJN sendiri, itu ada 3 asas, yaitu asas kemanusiaan, manfaat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan memberikan jaminan terpenuhnya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi peserta atau anggota keluarganya. Melalui program ini, penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, ya, yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya pendapatan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tersebut, ya, seperti apa? Karena sakit, ya, kecelakaan, kehilangan pekerjaan, masuk ke usia lanjut atau pensiun. Bagaimana dengan standar keamanan data industri kartu pembayaran atau Payment Card Industry Data Security Standard? Ya sudah disebutkan tadi yang diatur oleh Gubernur Bank Indonesia, ya oleh Bank Indonesia. Standar-standar itu sudah dilakukan di Indonesia sendiri, yang meliputi pertama adalah membangun dan mempertahankan jaringan yang aman. Jadi jaminan keamanan dari jaringan sudah dijamin oleh pemerintah. Terus kemudian melindungi data pemegang kartu. Terus kemudian memelihara program manajemen kerentanan dan dari serangan. Jika memang ada serangan-serangan dari orang-orang yang tidak berhak, ya. Terus kemudian menerapkan tindakan kontrol akses yang kuat. Ya tentunya ada tindakan-tindakan kontrol akses yang kuat berupa PIN, ya, untuk bisa kita masukkan, terus kemudian ada peringatan-peringatan untuk selalu mengubah PIN dan sebagainya. Terus kemudian adanya chip, ya, perubahan-perubahan chip yang tadinya tidak pakai chip sekarang sudah menggunakan chip, ya. Tentu jaminan-jaminan itu sudah diatur dalam peraturan dan kemudian sudah
sebarkan dan informasikan, kemudian sudah juga diterapkan melalui kartu-kartu dan ada penggandaan-penggandaan kartu oleh bank-bank yang memang oleh pengguna ya itu dipilih ya untuk bisa dilaksanakan atau bisa diterapkan. Nah, memantau dan menguji jaringan secara teratur. Ya tentunya dari pihak pemerintah sendiri dan bank ya itu juga sudah memantau dan menguji jaringan-jaringan tersebut apakah aman atau tidak. Ya jika tidak terasa tidak aman mungkin sudah dicek ya. Ya sudah dicek. Misalnya ada kesalahan-kesalahan ketika mau ngambil ATM debit ya di suatu anjungan ATM ya terus kemudian ya kadang-kadang yang bila kita merasakan bahwa sebenarnya sudah diambil tapi uangnya tidak keluar dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya sudah terdeteksi secara sistem ya di banknya sendiri ya. Terus kemudian berikutnya adalah memelihara kebijakan keamanan informasi. Ya tentunya ada kebijakan-kebijakan keamanan terhadap informasi data kita yang tentunya pihak bank sendiri ya sudah menjamin keamanan tersebut terhadap data-data kita ya secara pribadi. Nah, informasi identitas pribadi atau personally identifiable information ya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 20 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik itu sudah diatur dalam Undang-Undang ITE ya. Memang belum muat aturan perlindungan data pribadi secara khusus, namun dalam ketentuannya dijelaskan dalam pasal 26 ayat 1 yang berbunyi penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Jadi kalau nggak persetujuan yang bersangkutan, ya maka dia adalah melanggar Undang-Undang ITE yang ada ini ya di pasal 26 ayat 1, yaitu memuat tentang perlindungan data pribadi penggunaan internet. Nah, sedangkan hal yang berkaitan dengan penjabaran tentang data elektronik pribadi, jadi Undang-Undang ITE mengamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang pelanggaran sistem dan transaksi elektronik PP PSTE, di mana di pasal 21 ayat 29 dinyatakan bahwa ya data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan atau non elektronik. Ya, ini penjelasan data pribadi pada pasal 1 ayat 29. Di mana data-data pribadi jika terjadi tindakan pembajakan ya terhadap seseorang yang jahat ya yang melakukan kejahatan terhadap orang lain yaitu melakukan tindakan pembajakan data pribadi seseorang yang mengakibatkan hilang atau berubah ya dan digunakan tanpa persetujuan pemilik yang bisa dikatakan ini adalah cracker ya termasuk perbuatan ya yang melanggar pasal 30 ayat 3 Undang-Undang ITE yang berbunyi setiap orang yang sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melambar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan. Nah, ini akan terkena. Termasuk di dalamnya secara detail dalam Undang-Undang ITE yang terbaru ini adalah yang menyebarkan, terus kemudian tindakan-tindakan lain ya, seperti yang bisa saya tunjukkan, ya di pasal 45 ya Undang-Undang ITE 45A. Jadi pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen ya orang lain dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat 1 dipidana ya paling lama 6 tahun dengan denda paling banyak 1 miliar rupiah.
Dalam pasal 45 ayat 2-nya, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2, dan akan dipidana paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Jadi, ya di sini menjadi perhatian ya bagi kita untuk hati-hati ya terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut ya. Nah, di sini pasal B-nya ya, pasal 45 ayat pasal 45B-nya itu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan dan menakut-nakuti ya, yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dan dipidana paling lama 4 tahun penjara atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Jadi bisa menjadi perhatian kita ketika kita sudah mengetahui aturan-aturan tersebut. Ya, yang memang sebaiknya sebelum kita melakukan pelanggaran, ya memang ini undang-undang sudah berlaku di tahun 2008. Dan dari 2008 sampai tahun sekarang ini adalah sudah berjalan beberapa tahun yang harusnya setiap kita individu sebagai warga negara Indonesia yang baik itu sudah mengetahui. Ya paling tidak kita tidak menghina dan sebagainya sesuai dengan pasal-pasal tadi ya, pasal 45, tentunya 45A dan 45B. Nah, di sini di pasal 30 ini di ayat 3 dengan adanya perbuatan tersebut itu paling lama 8 tahun atau denda paling banyak 800 juta. Ya, mungkin itu saja ya penjelasan dari saya untuk mata kuliah keamanan komputer yang mengenai hak-hak tadi ya, undang-undang, aturan-aturan termasuk Undang-Undang ITE yang terakhir yang menjadi perhatian kita, di mana kita sebagai warga negara yang baik itu harus memperhatikan undang-undang tersebut. Ya, di mana setiap undang-undang itu menjelaskan bahwa aturan-aturan tersebut ya itu harus dipatuhi oleh semua warga negara yang ada di dalamnya, termasuk di Indonesia. Mungkin ya itu, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Silakan tulis komentar atau mungkin ada saran atau yang lainnya yang bisa diberikan, masukan-masukan, ya silakan bisa diisi di komentar yang ada di YouTube channel yang ditonton. Terima kasih, saya ucapkan sekali lagi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ya mungkin nanti bisa menyaksikan video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.